suci. Bukankah Nabi SAW bersabda, Pak, man bata tohiron bata fi syi'arihi malakun. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka sesungguhnya para malaikat itu akan tidur di pucuk-pucuk rambutnya. Apa yang dilakukan malaikat kepada orang yang tidur dalam keadaan suci? Malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang tidur dalam keadaan suci. Apa doanya? Allahumma gfirli abdika fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu yang bernama fulan bin fulan. Ternyata malaikat, Pak, tidak mau memilih orang yang tidur dalam keadaan berhadas dan najis. Malaikat enggan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berhadas dan najis. Ternyata malaikat saja memilih. Makanya pada setiap malam ruh saya dan antum ketika kita tidur itu naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada ruh-ruh yang naik ke arasnya Allah ini untuk sujud. Usjudu, maka bersujudlah mereka. Siapa orang yang paling dekat dengan arasnya Allah ketika ia sujud adalah orang yang menjaga toharohnya sebelum ia tidur. Ternyata masalah toharoh bukan masalah yang ringan. Masalah toharoh bukan masalah yang sepele. Masalah toharoh bukan masalah yang recehan. Masalah toharoh itu masalah besar, Pak. Sampai hak kita, ketika kita memberikan hak kepada saudara saya dan antum yang sudah terbujur kaku, Pak, apa hak yang pertama yang kita berikan? Ternyata bukan menyolati dulu, ternyata bukan menguburkan dulu, ternyata bukan mengkafani dulu, ternyata bukan membayarkan hutang terlebih dahulu. Apa yang Allah dan Rasul tempatkan positioning pertama ketika saya dan antum memberikan hak kepada saudara kita yang sudah terbujur kaku? Yang pertama adalah memandikan. Kenapa Allah dan Rasul memberikan message yang pertama diletakkan dalam sunnah ketika kita memberikan hak kepada saudara kita yang meninggal dunia adalah memandikan? Karena sesungguhnya toharoh masalah yang penting dan urgent serta basic dalam kehidupan anak dan antum. Sampai orang yang mati, Bapak, Allah letakkan toharoh itu bukan yang terakhir kali, tapi toharoh itu yang pertama. Makanya sampai saya dan antum, rukun Islam kita, Pak, yang kedua, yang kelima, syarat sahnya bukan hanya kemudian kita mampu saja. Syarat sahnya kemudian kita bukan hanya kemudian menghadap kiblat saja ketika kita sholat. Syarat sahnya sholat bukan hanya menutup aurat saja. Syarat sahnya sholat bukan hanya masuk waktunya saja. Tapi salah satu syarat sahnya sholat, bisa jadi tadi sholat subuh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak suci dan terkena hadas. Makanya lihat, rukun Islam, sholat yang merupakan ibadah yang luar biasa sampai Allah memanggil Nabi SAW, itu syarat sahnya salah satunya bagaimana anak dan antum, bagaimana perhatian kita kepada masalah toharoh. Makanya jangan disalahkan. Nabi SAW pernah bersabda, kelak nanti di akhiratnya Allah ada orang yang sholat selama 60 tahun, Pak. Sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berhusnudzon, bisa jadi dia pakainya bagus, bisa jadi dia masuk waktunya, tapi mungkin dia masih kurang bersih dalam masalah toharohnya dan dia kurang khusyuk dalam masalah sholatnya. Lu sholat saya dan antum, basic pertamanya bukan pakaian kita yang mahal, Pak. Bukan baju antum yang branded, bukan celana antum yang kemudian harganya mahal, tapi salah satu basicnya bagaimana saya dan antum memahami masalah toharoh. Makanya sampai ada seorang sahabat kan, Pak, yang ketika dia berjihad, kemudian sahabat ini baru saja mendatangi istrinya, kemudian panggilan jihad itu datang dari lisannya Nabi SAW. Sahabat ini kemudian ikut berjihad dan belum sempat mandi junub. Kemudian qadarullah, ketika beliau berjihad, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika melihat para sahabat yang syahid di medan jihad itu terkejut dengan jasadnya beliau radhiyallahu anhu. Ketika beliau kemudian dilihat jasadnya, Pak, bukan hanya berlumuran darah, tapi rambutnya itu basah seolah-olah baru setelah mandi. Maka para sahabat itu terheran-heran bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mengangkat para jenazah dari kalangan sahabatmu yang mulia. Saya hanya mendapati seorang sahabat yang rambutnya basah, itu cuma sahabat ini radhiyallahu anhu. Kenapa dengan beliau? Padahal sama-sama jihadnya, padahal bareng masuk Islamnya.
Tapi kenapa posisi rambutnya itu di antara para sahabat yang lainnya itu kok kering dan beliau saja yang basah? Rasulullah kemudian memerintahkan, coba kalian tanya kepada istrinya. Diantar itu Pak, digotong, dibawa ke rumahnya. Ditanya, ada apa dengan suamimu? Kemudian istrinya menjawab, suamiku baru saja mendatangiku dan belum sempat mandi junub. Qadarullah, beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika ada di rumahnya kemudian mengangkat telunjuknya ke langit, hari ini ribuan malaikat telah memandikan jenazah sahabat ini. Siapa nama sahabat itu, Pak? Handalah radhiyallahu anhu. Satu-satunya manusia di bawah kolong langit, di atas muka bumi yang mendapatkan gelar ghosilul malaikah. Jenazah jasad yang dimandikan malaikat adalah sahabat Handalah radhiyallahu anhu. Ternyata Allah menempatkan toharoh bukan masalah yang ringan. Makanya kalau kita membaca dalam Quran surat Al-Baqarah, Pak, ayat yang ke-222, Allah menempatkan orang yang bersuci sejajar sama dengan orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang menyucikan diri. Makanya tidak akan pernah paham kita masalah toharoh sampai kita paham apa itu najis dan hadas. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, hadas adalah kondisi kita ketika terhalang dari toharoh. Kondisi, Pak, berarti internalnya. Hadas para ulama membagi menjadi dua. Satu, ada hadas besar, yang kedua ada hadas kecil. Hadas besar itu apa? Junub. Hadas besar itu apa? Kemudian haid, nifas, itu hadas besar, Pak, dan dibersihkannya dengan mandi. Yang kedua, Pak, ada hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Kentut, BAB, buang air kecil, itu hadas kecil. Ya, dibersihkannya adalah dengan kita cuci kemaluan kita, kemudian kita wudhu. Yang kedua, Pak, ada yang namanya najis. Najis adalah perkara-perkara, barang-barang apabila nyentuh dalam pakaian badan kita maka hilang toharoh. Ya, bedakan antara hadas dan najis, karena hari ini orang banyak tidak ngerti, Pak. Ya, kalau najis adalah perkara-perkara, barang-barang apabila nempel dalam tubuh kita maka hilang toharoh. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, najis setidaknya ada 11, Pak. Yang pertama adalah kotoran kita. Kotoran kita, ulama sepakat bahwasanya najis. Tidak ada perbedaan pendapat dalam 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, yang najis adalah kencing kita. Ya, jangan pernah meremehkan kencing, Pak. Ya, sama wanti-wanti ketika ada toilet, tolong pilih toilet daripada urinoir, Pak. Karena berapa banyak orang tidak memahami bagaimana adab-adab ketika dia toharoh. Urinoir itu tidak sesuai dengan sunnah, Pak. Tidak sesuai dengan sunnahnya apa? 1, menampakkan aurat. 2, tidak kemudian menjauh dari kasat mata manusia. Padahal Nabi ketika qada'ul hajat, ketika beliau buang air besar, buang air kecil, Nabi selalu menjauh. Dan yang ketiga, Nabi paling banyak posisi ketika qada'ul hajat, ketika kencing, berdiri atau jongkok, Pak? Jongkok. Ternyata medis membuktikan, Pak, orang yang kencing dalam keadaan jongkok itu jauh lebih baik daripada orang yang kencing dalam keadaan berdiri. Loh, ternyata 14,5 abad yang lalu nabiku dan nabimu telah memberikan contoh. Loh, bisa jadi kita hari ini sakit, ada yang sakit prostat kan, Pak. Loh, bisa jadi karena kencingnya mungkin sering berdiri. Tidak memperhatikan bagaimana kencingnya Nabi. Makanya hati-hati, air kencing itu, Pak, nama lainnya adalah sebab azab kubur. Tidakkah saya dan antum pernah membaca hadis nabiku dan nabimu, dan hadis ini sahih ketika Nabi lewat kemudian di 2 kuburan, kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 jenazah yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah.
mereka melakukan dosa besar. Yang satu melakukan namimah, suka adu domba antara orang yang beriman, sukanya zalim antara satu dengan yang lainnya, menghujat, memvonis, itu hati-hati, adu domba. Yang kedua, orang yang tidak maksimal dalam keadaan toharohnya. Makanya hati-hati Bapak ketika menjadi atasan, menjadi manajer, perhatikan. Karena hari ini Pak, banyak orang tidak memperhatikan masalah air kencingnya. Dianggap air kencingnya kemudian sepele. Berapa banyak kita melihat di bandara, di stasiun, orang kencing kemudian tidak istinja. Ya, perhatikan. Ya. Makanya Nabi ketika ada Arab Badui yang kencing di pojok Masjid Nabawi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi meminta satu ember air yang bersih dan mensucikan, air yang suci dan mensucikan, kemudian Nabi mengguyurkan. Di situ menjadi dalil bahwasanya air kencing itu adalah najis. Berbeda dengan khomer, Pak. Khomer, ketika ada pensyariatan khomer, dan khomer diharamkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 tahapan. Masya Allah, begitu rahman dan rahimnya Allah, Pak. Allah tidak langsung saklek kemudian diharamkan khomer, tidak, melalui 4 tahapan. Yang pertama Allah menghalalkan, yang kedua kemudian Allah menjelaskan khomer itu banyak keburukannya, yang ketiga ketika kamu mendekati sholat kamu jangan kemudian menenggak khomer, karena ketika sholat baca qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai itu kan, muter aja kan, wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud, muter lagi kan, makmumnya weh nggak selesai kan. Yang keempat baru turun surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Dan saya mengambil pendapat bahwasanya khomer itu tidak najis secara nempelnya, tapi secara perbuatannya ketika negak khomer mutlak para ulama dan Allah dan Rasul sepakat bahwasanya khomer itu najis. Ya, kenapa tidak najis Ustadz? Ketika turun surat Al-Maidah ayat yang ke-90, Nabi memerintahkan kepada para sahabat. Ada seorang sahabat yang habis kulakan khomer begitu banyak, Pak, kemudian dituangkan di jalan-jalan Madinah Al-Munawwarah itu. Jalan Madinah itu dalam keadaan basah, bukan karena air hujan tapi karena air khomer. Nabi tidak memerintahkan guyur air khomermu dengan air yang bersih dan mensucikan, tapi Nabi membiarkan. Para ulama fikih berbeda pendapat, dan saya mengambil pendapat bahwasanya khomer tidak najis. Yang najis adalah meminumnya. Ya, makanya Masya Allah luar biasa syariat ini, Pak. Ya, kok bisa Ustadz? Lihat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Lihat, di situ Allah ya melarang kita dan mengharamkan satu, yaitu khomer, judi, kemudian berhala. Judi itu yang najis itu perbuatannya atau kartu gapleknya, Pak? Perbuatannya. Antum megang kartu gapleknya itu najis atau tidak, Pak? Tidak najis. Berhala, patung, itu yang najis perbuatannya atau berhalanya, Pak? Perbuatannya. Antum misalkan diutus sama kantor antum untuk ke Bali, kemudian nggak sengaja megang patung, ya, sembahan mereka mungkin, ya, tidak najis, ya. Makanya kartu gaplek, kemudian berhalanya, patungnya itu tidak najis. Sama bahwasanya khomer itu, hanya Bapak ketika dibeli parfum ya, yang ada alkoholnya kemudian disemprotkan ke tubuh, ketika Bapak memilih pendapat bahwasanya khomer tidak najis, maka tidak apa-apa. Tapi yang kedua, ada ulama yang mengatakan najis. Siapa? Syekh Al-Albani, Pak. Syekh Al-Albani itu mengatakan najis karena beliau berhati-hati, dan ini bagus. Sekali lagi, fikih itu luas, yang sempit itu ilmu kita dan kontrakan kita, Pak. Fikih itu luas. Kalau ada teman kita kemudian kita kasih parfum yang ada alkoholnya, kemudian dia nolak, berarti dia mengambil pendapat bahwasanya khomer itu najis. Jangan kemudian saling beda pendapat kemudian menghujat. Perhatikan adab kita, sebagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
Ketika Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia, Imam Syafi'i berkunjung ke Basrah atau Kufah itu, Pak. Imam Syafi'i didapuk imam sholat subuh. Ketika itu jamaahnya, muridnya Imam Abu Hanifah menunggu. Pasti Imam Syafi'i mengucapkan kunut subuh. Karena dalam madhabnya, kunut subuh itu hukumnya wajib. Ketika didapuk menjadi imam sholat subuh, terjadilah rakaat yang kedua. Ternyata setelah ruku iktidal, beliau tidak mengangkat tangannya. Beliau kemudian langsung sujud. Setelah salam, ditunggu sama muridnya Imam Abu Hanifah. Loh, katanya kunut subuh wajib dalam madhabnya. Beliau berzikir, setelah berzikir bertanya, wahai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam madhabmu kunut subuh itu wajib. Kenapa kamu tidak melakukan? Padahal kami mendapuk dirimu untuk menjadi imam subuh kami. Lihat adabnya seorang alim bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Pak. Tidakkah kalian melihat di samping masjid kita ada kuburannya Imam Abu Hanifah, dan beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak wajib. Dan hari ini saya menghargai pendapatnya beliau. Lihat, ini loh yang kita penginkan. Tolong, kalau ada teman kita, saudara kita, sama-sama satu atap Masjid Al-Hidayah, hanya beda masalah parfum yang ada alkoholnya atau tidak, kemudian tidak mau tegur sapa, berbeda itu fitrah, Pak. Yang dilarang oleh Allah, yang dicela oleh Allah itu bermusuhan. Tidak mau tegur sapa, tidak mau salam, tidak mau senyum, itu yang disalahkan oleh Allah. Makanya perkara najis yang kedua adalah air kencing kita. Yang ketiga, Pak, benda yang najis adalah madhi. Madhi itu apa? Cairan putih yang keluar, bisa bagi laki-laki dan perempuan, biasanya keluar ketika muqaddimah syahwat, dan biasanya tidak terasa, Pak. Ya, Masya Allah, Islam itu detail, Pak. Urusan air itu dijelaskan semua. Madhi hukumnya najis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kami keluar air madhi kami, apa yang kami lakukan? Iksil dzakaraka falyatawaddo, cuci kemaluanmu dan kamu berwudu. Ini menjadikan dalil bahwasanya madhi itu najis. Makanya pernah, Pak, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu keliling ke kota Madinah. Itu mendapati satu kejadian yang luar biasa, dan hari ini menjadi syariat. Ketika itu Umar bin Khattab, Pak, mendengar senandung syair yang diucapkan oleh seorang sahabiah ketika ditinggal suaminya berjihad, Pak. Senandung syairnya apa? Seandainya saya tidak takut kepada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu ranjang ini pasti akan bergoyang. Umar ketika mendengar dari luar rumah sahabiah itu kaget. Kemudian esok harinya Umar bertanya kepada para sahabiah yang lain, berapa maksimal syahwat kalian bisa dijaga? Masya Allah, lihat para sahabiah menjawabnya. Ada yang menjawab 4 bulan, ada yang menjawab 5 bulan, ada yang menjawab mentok 6 bulan. Wahai Amirul Mukminin, syahwat kami masih akan terjaga. Maka ketika itu Umar bin Khattab, Pak, menetapkan bagi para sahabat yang ikut jihad, maka mentok boleh ikutnya adalah 6 bulan. 1 bulan perjalanan berangkat ke medan jihad, 4 bulan jihadnya terjadi, 1 bulan lagi balik perjalanan, 6 bulan, Pak. Sebelum ada lagu Bang Thoyib, Pak, 11 abad yang lalu Umar sudah menjelaskan. Kenapa? Karena tidak ada hudud yang paling berat yang Allah bebankan dan Rasul bebankan kepada pundak manusia kecuali hudud yang terjadi bagi muhson. Apa itu muhson, Pak? Nah, orang yang sudah menikah melakukan zina. Apa hududnya, Pak? Dilempari tempe sama bakpao, Pak. Dilempari apa, Pak? Batu. Batunya gede apa kecil? Kecil ya nggak mati-mati, ya nggak boleh, no, Pak, dolim, no. Batunya sedang, nggak boleh gede, Pak. Gede langsung ditibanin gitu dari atas puncak Monas misalkan, langsung dek, mati, nggak boleh. Kenapa? Agar dia menebus bagaimana rasa kenikmatan ketika ia berzina, karena kenikmatan dosa yang paling nikmat
kata Nabi adalah orang yang berzina. Kenikmatan dari pucuk rambutnya sampai ujung jempolnya itu terasa ketika zina. Makanya salah satu dosa besar adalah zina. Kenapa hududnya paling berat? Karena agar merasakan sakitnya dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Makanya hati-hati. Hari ini banyak perzinaan lagi viral. Istrinya pemain bola, kan? Anak-anak kita hari ini ketika tidak dijaga, Masya Allah, bisa jadi kita menjadi orang tua yang gagal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang ketiga adalah madhi. Yang keempat, wadi. Bedakan madhi dengan wadi. Masya Allah, begitu detail sekali Islam. Masalah air, Rasulullah jelaskan. Wadi itu apa? Wadi itu cairan putih yang hampir sama dengan mani, tapi tidak sebau khas dengan mani, Pak. Biasanya keluar setelah kencing, ya, setelah kencing, dan itu najis. Wadi, air putih, Pak. Ya, biasanya keluar ketika setelah kencing. Bagaimana dengan orang tua saya, Ustadz, yang sudah prostat, tidak bisa mengatur air wadinya? Maka Islam memberikan solusi. Air wadinya dihukumi sebagaimana darah istihadah. Ya. Air wadi ini najis, Pak. Dicuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Yang keempat adalah wadi. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah darah haid. Darah haid ulama sepakat bahwasanya ini najis. Ya, darah haid loh, Pak. Beda dengan darah. Kalau darah masih ada perbedaan pendapat. Ya. Darah haid maka bersihkan betul dengan air yang suci mensucikan sampai maksimal. Kalaupun masih sisa ada, Ustaz, maka dimaafkan ketika sudah maksimal. Dicuci dengan air yang suci mensucikan, dengan sabun sudah maksimal. Kok masih sisa merah yang gelap sedikit, insya Allah dimaafkan. Berbeda dengan darah, Pak. Kalau darah, saya mengambil pendapat bahwasanya darah tidak najis. Walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan najis. Apa dalilnya, Ustaz? Karena omongan tanpa dalil adalah dongeng belaka. Lihat, Pak, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan, pernah mendapati seorang sahabat yang beliau ketika berjihad berlumuran dengan darah melaksanakan sholat duhur dan asar. Nabi kemudian tidak melarangnya. Di sini menjadikan dalil bahwasanya darah yang keluar dari anggota tubuh seseorang maka tidak najis. Yang kedua, pernah ada seorang sahabat yang dia sholat qiyamul lail dari jam 12:30 sampai menjelang subuh, ditusuk dari belakang oleh orang Yahudi. Kemudian sahabat itu tidak membatalkan sholat malamnya. Di sini menunjukkan bahwasanya darah tidak najis. Ya. Umar bin Khattab pun ketika mengimami sholat subuh ditusuk dari belakang. Kemudian Umar bin Khattab membatalkan atau melanjutkan, Pak? Melanjutkan. Kalau darah menjadi najis, tentunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah membatalkan sholatnya. Tentunya Rasulullah kemudian melarang sahabat yang berlumuran darah ketika jihad, dilarang untuk sholat. Kalau darah dinajiskan, Pak, orang kalau ketika transfusi darah, donor darah, berarti najis. Tapi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan darah itu najis. Ya, tapi tidak apa-apa. Fikih itu luas, sekali lagi. Berbeda itu ini merupakan rahmat dari Allah. Makanya ingat perkataan Umar bin Abdul Aziz. Dengan banyaknya pendapat dari orang-orang solih, memudahkan bagi saya untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kelima adalah darah haid. Ya, makanya Masya Allah darah haid, apalagi bapak yang memiliki anak perempuan, sunnah mengatur luar biasa. Ketika anak antum sudah mengalami siklus bulanan, tolong dijaga, jangan pernah dinampakkan auratnya. Ya. Berapa banyak orang tua yang tidak paham ketika anaknya sudah mengalami siklus bulanan, kemudian masih tidak memakai hijab, tidak menutup auratnya. Yang keenam adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, Pak. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya.
Contohnya kotoran singa, buaya, macan, itu najis, Pak. Ya. Kucing itu nanti masuk pembahasan, Pak. Yang keenam adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka najis. Ya. Lalu bagaimana dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, mengatakan tidak najis. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, pernah ada orang Ureniun, Pak, datang ke Madinah. Saat itu Madinah sedang musim dingin. Orang Ureniun itu kaget tubuhnya sampai demam. Kemudian Nabi memberikan air kencing onta. Kemudian Nabi memberikan air kencing onta dan air susu onta. Nabi memerintahkan kepada orang Ureniun yang demam ketika datang ke Madinah, saat itu bernama Yasrib, suruh meminumnya. Diminum, Pak. Di situ menjadikan dalil bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Ya. Yang kedua, Nabi pernah tawaf, Pak. Pernah tawaf menggunakan onta. Ya. Berapa kali tawaf, Pak? 7 kali. Ketika menunggangi onta itu pasti kencing yang BAB atau tidak, Pak? Ya pasti, nggak ada kontrol sistemnya. Kita aja nggak bisa kan? Oh ya Allah, nanti saya mau kencing jam 11 malam aja. Dari sekarang sampai nanti kemudian jam 10 malam nggak mau kencing, ya nggak bisa. Nabi pernah tawaf menunggangi onta, Pak. Ya. Yang ketiga dalilnya, Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk sholat fi maro bidil ghanam, di kandang kambing. Di kandang kambing itu ada kotoran kambing atau tidak, Pak? Ya ada, mesti. Sebersih-bersihnya kandang kambing tetap ada kotorannya. Ya. Dari 3 dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Berarti ketika baju kita kena kotoran ayam, najis atau tidak, Pak? Tidak najis, tapi yo pantas enggak menghadap Allah karena kotoran ayam. Antum aja ketika kerja aja bajunya wangi dan rapi, Pak. Ya. Dilihat, ya. Makanya ketika kita belajar menetapkan sesuatu harus dengan ilmu. Maka hari ini ada kasus, kan? Kopi luwak. Luwak itu binatang boleh dimakan atau tidak, Pak? Tidak. Nah, kopi luwak itu halal atau haram, Pak? Lu gak bisa dimakan loh. Muftarishat, bertaring. Halal, Pak. Alasannya kenapa, Pak? Gimana, Pak? Pak Enjan? Lah ya kan makan berarti luwaknya kan? Terus gimana, Pak Enjan? Betul loh, ya gak mungkin dimakan kotorannya, no. Gimana yang bisa diterima, Pak Enjang? Apanya yang dibersihkan, Pak? Kopinya. Berarti ketika luwak makan kopi itu, kopinya itu hancur bersama kotorannya atau masih utuh? Masih utuh. Dilihat. Ternyata Masya Allah, kita ketika belajar dapatkan banyak faedah ilmu. Luwak ketika memakan kopi, ya, makanya Bapak tolong ketika lihat YouTube jangan lihat politik terus, Pak. Lihat kopi luwak. Luwak ketika memakan kopi dipilih kopi yang baunya paling wangi, paling harum, paling khas. Dipilih sama luwaknya. Kemudian masuk ke dalam lambungnya luwak. Kemudian keluar melalui jalur belakangnya luwak. Kopi itu dalam keadaan pecah atau masih utuh dalam kopi, Pak? Utuh. Utuh. Ya. Kemudian dipisahkan nggak dengan kotoran luwaknya? Dipisahkan, dibersihkan dengan air yang suci mensucikan. Ya. Kalau kopi itu pecah, maka najis. Tapi karena kopi ini tidak pecah, utuh, masih utuh seperti kopi sebelum dimakan luwak, maka tidak najis. Analogi mudahnya kayak dulu kita, Pak. Dulu ketika tahun 90-an, ada anak-anak kita mungkin yang pernah kemasukan uang 25 perak. Pernah dia mendapatkan, Pak? 25 perak itu masuk, ketelen. Kemudian bapak membawa ke dokter.
dikasih obat sama dokter, ini diminumkan Pak, Bu, ini diminumkan, besok keluar dari belakangnya duit 25 perak itu kemudian keluar, ya saat itu bisa dibuat beli bakwan 5 mungkin Pak, ya kemudian keluar itu masih dalam keadaan duit 25 perak atau sudah hancur Pak? Masih utuh kan? Kemudian dibersihkan, masih disebut duit atau kotoran Pak? Disebut duit. Masih laku buat beli bakwan 5 atau tidak Pak? Masih laku. Itu analogi mudahnya. Kopi luwak, kopinya masih utuh sebagaimana luwak sebelum memakannya, ya. Nah, itu analogi mudahnya. Duit 25 perak yang kecil yang dulu bapak-bapak buat beli gorengan, ya, masuk, kemudian datang ke dokter, ini nanti didorong, kemudian pasti keluar insya Allah dengan izin Allah di kotorannya. Nah, kemudian dipisahkan dengan kotorannya, diambil duitnya, dibelikan bakwan, tetap laku Pak, ya. Jadi yang keenam adalah hewan, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Kemudian yang ketujuh Pak adalah air liur anjing, ya. Air liur anjing ini najis Pak. Masya Allah. Tuhuru ina'i ahadikum idza walaqal kalbu sab'a marratin. Bersihkan bejana kalian ketika anjing itu menjilatnya dengan lidahnya. Ternyata hari ini medis membuktikan Pak, kenapa Nabi memerintahkan 7 kali mencucinya, dan salah satunya dengan tanah. Kenapa tidak dengan sabun? Kenapa kemudian tidak dengan deterjen? Tidak ada senyawa di bawah kolong langit, di atas muka bumi yang mampu menghilangkan virus dari jilatan anjing kecuali senyawa itu bernama tanah. Sunnah membuktikan. Hari ini para medis mengatakan ternyata tidak ada senyawa yang bisa membersihkan dari jilatan lidahnya anjing itu kecuali tanah, ya. Hanya orang liberal itu sampai mengatakan, ngapain sih Islam kok susah banget ketika dijilat anjing kemudian harus dicuci 7 kali. Ini sunnah. Cinta kita kepada Allah dan Nabi. Syariat Allah dan Nabi tidak butuh komentarmu, tidak butuh kritikmu, tidak butuh saranmu. Syarat ini sudah paripurna, sudah sempurna Pak, ya. Makanya jilatan anjing adalah najis. Kemudian yang kedelapan adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Ini hati-hati. Babi hari ini Pak, seluruh anggota tubuhnya dimanfaatkan, sampai bulunya Pak dipakai buat kuas. Masya Allah. Dulu saya mendapati teman saya Pak, saya ngatain katrok, kamu agak aneh. Tapi hari ini setelah kami belajar, Masya Allah, beliau Pak, teman saya ini ketika sebelum makan Pak, Masya Allah, selektif betul. Bukan hanya diperhatikan label halalnya, sampai masuk ke dapurnya ditanya, Mbak, Mas, pakai kuas yang ada bulu babinya tidak? Beliau itu ketika mau makan Pak, bawa tas, ada laminating kuas yang ada bulu babinya. Kemudian di laminating ada fotonya Pak. Pakai kuas ini enggak? Pakai kuas ini enggak? Pakai kuas ini enggak? Pakai kuas ini enggak? Oh, pakai kuas ini Pak. Yuk, cari yang lain. Ngapain woi? Udah pesen. Udah batalin aja, belum bayar, belum datang. Enggak jadi Pak, keluar. Dulu saya berpikirnya, ngapain? Udah ada sertifikat halalnya dari MUI. Ternyata beliau mengatakan, tidakkah kamu pernah membaca salah satu sahabat yang doanya paling mustajab di antara 120.000 sampai 140.000 adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas sangat mustajab di hadapan Allah? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sebelum makan, sebelum minum, beliau mengetahui dari mana asal minuman dan makanan itu. Ma rafa'tu luqmata illa alimtu min aina maji'iha wa min aina kharajat. Tidaklah aku memasukkan satu buah makanan ke dalam mulut dan lambungku, tidaklah aku memasukkan seteguk air ke dalam mulut dan lambungku, kecuali aku tahu dari mana air dan makanan ini. Saat mau makan, mau minum, pakainya sanad Pak. Minuman ini tadi dibawa siapa? Tempe ini tadi belinya di mana? Masya Allah. Makanya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas
Tidak ada hijab antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita tidak perhatian, Pak, lu jangan disalahkan. Ketika banyak bulu babi, kemudian dipakai kuas, kemudian dibeli oleh kaum muslimin, kemudian dipakai untuk goreng pukis, ngolah martabak, doa anak dan antum tidak akan pernah diijabah oleh Allah ketika kita tidak perhatian pada makanan yang najis dan makanan yang haram. Kenapa hari ini kita berdoa untuk Palestina, untuk Rafah, untuk Gaza, doa kita seolah-olah mentah di hadapan Allah? Mungkin banyaknya makanan dan minuman yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis dan haram sampai Allah tidak sudi mengabulkan doa kita. Makanya tolong perhatian. Bapak-bapak ketika memerintahkan ibu, Masya Allah, hari ini bulu babi, Pak, luar biasa dimanfaatkan anggota tubuh babi. Bukan cuma dagingnya saja, bukan cuma kemudian tulangnya saja, sampai bulu-bulunya saja dimanfaatkan. Makanya Islam pernah kita mendapatkan kan, Pak, penelitian dari seorang medis, ada kotoran, ada cacing di dalam tubuh babi, dan cacing ini tidak bisa mati walaupun masuk ke dalam lambung manusia. Rasul mengharamkan 14 abad yang lalu. Sesuatu yang Allah haramkan itu jauh lebih sedikit daripada sesuatu yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan di bawah kolong langit, di atas muka bumi, jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Masih ada kambing, masih ada kerbau, masih ada sapi. Makanya salah satu jebakan iblis bukan hanya menghijrkan saya dan antum untuk berbuat syirik, tapi salah satu panah beracunnya iblis bagaimana kaum muslimin itu bermesraan dengan sesuatu yang najis dan haram sampai anaknya tidak solih, doanya tidak diijabah, sel-sel ketaatannya itu mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan adzan berkumandang, nak sholat lagi, baba ini lagi main HP. Nah, Qiyamul Lail, ngapain Qiyamul Lail, bentar lagi Real Madrid lawan Barcelona. Ngapain Qiyamul Lail, gak ada profitnya. Nah, tutup auratmu, nak. Ngapain lagi tutup aurat. Anak kita diberi peringatan dari Allah dan Rasul, seolah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin ketika kita tidak perhatian pada sesuatu yang najis dan haram, sampai impactnya begitu luar biasa. Anakku dan anakmu tidak akan soleh, sel-sel ketaatanku dan ketaatanmu akan mati. Kemudian yang ketiga, doa kita tidak akan sudi dikabulkan oleh Allah ketika kita tidak perhatian pada makanan yang najis dan haram. Ya, makanya perhatikan betul, Pak, daging babi, ya. Kemudian yang kesembilan apa? Kesembilan adalah ma quti'a minal hayawan fahuwa hayyun. Apa yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup. Maksudnya apa, Ustadz? Bapak pengen sop buntut sapi, mau bikin sop buntut sapi. Ada sapi hidup, Pak. Bapak kemudian motong hanya buntutnya saja. Sapinya dibiarkan hidup. Nah, ini najis. Kalau ada orang kayak gini, ruqyah bareng-bareng, Pak. Bapak pengen bikin ceker ayam, Pak. Bapak cuma motong cekernya doang. Ayamnya ditinggalin gitu, cekernya tinggal satu. Nah, itu najis. Ya. Makanya diperhatikan, ya. Bapak kemudian pengen bikin sop kaki sapi kan, yang dipotong cuma kakinya doang, sapinya dibiarkan dengan 3 sapi kakinya, ya. Itu najis dan tidak boleh. Ma quti'a minal hayawan fahuwa hayyun. Apa yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup, dan ini tidak boleh, ya. Perhatikan betul. Makanya ketika membeli daging, perhatikan betul, ya. Sembelihan hewan orang yang solih dengan sembelihan hewan orang yang tidak solih berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sembelihan orang yang tidak menyebutkan basmalah boleh atau tidak, Pak, kita makan? Boleh atau tidak, Pak? Belum tentu. Yang disembelih ayamnya siapa dulu dia, kan? Kalau bukan ayamnya dia, kan? Ya.
Ketika dia menyebutkan basmalah, punya ayamnya dia sendiri, maka boleh kan, diperhatikan dulu ya. Ketika kemudian kita menyembelih, kalau itu ayam kita, punya kita sendiri bukan punya tetangga, maka itu halal. Tolong ketika beli sesuatu, Bapak sudah susah payah mencari maisah yang halal, tapi ketika dibelikan, naudzubillah, ada benda-benda yang najisnya, ada perkara-perkara yang najisnya, di situ loh menjadikan Allah tidak sudi mengabulkan doa ana dan antum. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10 apa? Syu'urus syiba, yaitu bekas binatang buas, Pak. Ya, bejana bekas yang diminum binatang buas. Kok bisa, Ustadz? Hari ini Bapak ketika melihat HP, Pak, Bapak searching, Pak, orang-orang di Qatar, di Uni Emirat Arab, Pak, memeliharanya itu binatang buas atau kambing, Pak? Binatang buas. Yang dibeli apa, Ustadz? Singa, macan, gajah. Singa itu masuk, Pak, ke rumahnya, Pak, dibikinin kamar itu hotel bintang 7, Pak. Nabi 14 abad yang lalu, Pak, syu'rus siba, bekas binatang buas ketika minum dalam bejanamu maka najis. Ternyata hari ini sunnah membuktikan bahwasanya orang-orang itu meliharanya bukan kambing saja, meliharanya bukan ayam saja, meliharanya bukan sapi dan kemudian bebek saja. Tapi kita lihat, saking banyaknya hartanya bingung, gak berani ta'adud, gak berani kemudian nikah 3 kali, 4 kali kan, Pak. Meliharanya kemudian singa dan macan. Singanya muter di rumahnya, macannya muter di rumahnya, dibikinin kamar hotel mewah. Ya, ternyata syu'rus siba termasuk najis ya. Inilah yang harus kita perhatikan agar saya dan antum betul-betul memperhatikan, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian tidak perhatian pada perkara-perkara yang najis ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah al-maitatu, yaitu bangkai. Bangkai itu najis ya. Kecuali bangkai apa, Pak? Bangkai ikan dan belalang ya. Seluruh apa yang ada di laut itu maka halal, Masya Allah ya. Islam memberikan kemudahan luar biasa. Walaupun turunnya syariat ini yaitu di Jazirah Arab, lautnya tidak sebanyak di Indonesia, Masya Allah, Allah memberikan rahmat dan rahimnya. Ternyata berapa banyak orang yang safar melalui laut, ketika kehabisan bekal maka dia kemudian boleh ya mengambil ikannya, walaupun sudah jadi bangkai tetap halal ya. Makanya banyak hari ini diperhatikan, al-maitah, bangkai adalah sesuatu yang najis ya. Makanya kita ketika kemudian membeli sesuatu diperhatikan, jangan sampai sesuatu itu menjadi bangkai ya. Ketika tadi sebelum membeli ayam, membeli kambing, apabila hewan-hewan yang disembelih itu, Pak, pastikan betul agar hewan yang kita beli disembelih oleh orang yang solih, taat kepada Allah, ngerti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berpengaruh besar kepada kehidupan ana dan antum ya. Makanya al-maitah ini adalah perkara yang najis. Inilah yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 11 perkara yang najis. 1 adalah kotoran kita, yang kedua adalah air kencing kita, 3 adalah madhi, 4 wadi, 5 adalah darah haid, yang ke-6 adalah air liur anjing atau kotoran hewan yang telah tidak bisa dimakan dagingnya, 7, yang ke-8 adalah babi, yang ke-9 adalah sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, yang ke-10 adalah bekas jilatan binatang buas, yang ke-11 adalah bangkai. Bagaimana dengan darah dan nanah? Darah dan nanah itu tidak najis karena belum ada dalil yang rojih ya. Saya mengatakan darah dan nanah tidak najis, walaupun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan najis, tapi pendapat imam yang lain, Imam Ahmad bin Hambal, tidak najis karena Rasulullah ketika mendapati seorang sahabat sholat dalam keadaan berlumuran darah, ketika beliau berjihad, sholatnya tetap dilanjutkan. Inilah 11 perkara yang najis.
dan apa saja nanti adab-adabnya ketika kita bersuci. Bolehkah kita kemudian bersuci menggunakan tisu ketika kita di pesawat kan Pak, nggak ada air. Nah, bolehkah kita kemudian menggunakan tisu? Ya, bagaimana adab-adab bersucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Orang yang dicintai oleh Allah, salah satu karakteristiknya bukan hanya mereka yang berbakti pada orang tua saja, bukan hanya mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mereka yang kemudian bertaubat, tapi salah satu hamba yang Allah cintai di bawah kolong langit di atas muka bumi adalah mereka yang perhatian dan sempurna dalam toharohnya dan maksimal dalam bersuci. Karena Allah mencintai orang yang bersuci sampai syariat ini, syarat sahnya haji dan umroh kita ketika kita tawaf adalah bersuci. Bukan kain ihrammu yang berpuluhan juta, bukan jamu yang branded ketika kamu tawaf, tapi syarat sahnya haji dan umroh tergantung pada kesucian. Syarat sahnya sholat tergantung salah satunya pada kesucian. Sampai kita ketika memegang mushaf, syarat sahnya bukan mushaf kita yang mahal diberi dari Saudi atau dari Turki, tapi syarat sahnya adalah dalam keadaan suci. Makanya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dipuji oleh Allah dan Rasul bukan karena adhannya, bukan karena asabiqunal awalun dari kalangan budaknya, tapi Bilal bin Rabah sampai terompah sandalnya nyentuh di surganya Allah padahal jasadnya masih hidup di dunia. Ketika beliau berhadas, beliau langsung berwudu dan beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Inilah yang menjadikan sahabat Bilal mendapatkan sanjungan luar biasa dari Rabbmu dan Rabbmu, mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari Rasulku dan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang yang taat terhadap syariat Allah dan orang yang taat terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mungkin menipu kita dalam syariatnya. Nabi tidak mungkin menipu kita pada perkara-perkara yang najis. Nabi tidak mungkin mendolimi umatnya. Kalaulah Nabi saja tidak mungkin mendolimi kita, lalu bagaimana dengan Allah, Rabb Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sempurna dalam sifat, nama dan seluruh perbuatannya? Mustahil mendolimi hambanya. Semoga kita paham perkara hadas dan najis, dan selanjutnya kita akan membahas pada bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada yang didiskusikan Pak? Ya, silakan. Iya. Iya, Insya Allah. Bagaimana ketika dompet kita, sabuk kita, kan, gesper kita terbuat dari kemudian kulit buaya? Masya Allah, Islam memberikan solusi, Pak. Ketika kamu sudah disamak, maka menjadi suci. Disamak itu gimana Ustadz? Bapak punya kota, punya HP Android, dilihat. Menyamak kulit buaya. Buaya najis, menyamak kulit singa. Singa itu najis. Ya. Bagaimana biar suci? Islam memberikan solusi. Disamak. Bagaimana tata caranya sama? Dilihat di YouTube, insya Allah banyak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Gimana? Orang kafir bisa semua Pak. Ya, dengan syarat disamak. Ya. Dengan syarat disamak, ya. Bagaimana cara menyucikan kulit dengan disamak, Pak? Ya. Disamak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Masya Allah. Bagaimana ketika kita mau tidur hanya melaksanakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berwudu doang, itu sudah termasuk Allah cinta kepada Bapak. Karena menjaga suci dalam keadaan tidur itu susah, Pak. Kita sudah wudu jam 9, jam 11 makpret. Mau wudu lagi males. Padahal posisi kita di hadapan Allah berbeda ketika saya dan antum hadas ataupun suci.
Kan? Makanya dalam keadaan junub dibagi menjadi 3. Kata Syekh bin Baz, 1 orang yang paling afdol dalam keadaan junub, 1 langsung mandi. Walaupun saya baru datangi 3 istri saya Ustadz, walaupun habis 3-3-nya Pak, sampai jam 2:30, walaupun 2:30 mandi Pak. Yang kedua dalam keadaan sunnah, yaitu antum membersihkan kemaluan kemudian wudhu dan mandinya sebelum subuh. Dan yang ketiga dalam keadaan berdosa, antum ketika mendatangi istri antum tidak mandi sampai sholat subuh, tidak bangun subuh, baru bangun jam 8:30. Nah itu yang dalam keadaan dosa, melewati malamnya dalam keadaan junub, hadas besar. Ketika bapak mampu melaksanakan salah satu sunnah, dilihat ya, carilah amalan yang bisa menjadikan bridging, jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju cintanya Allah. Dengan bapak selalu continue menjaga sebelum tidur, ya Allah, Rasulullah sebelum tidur selalu dalam keadaan suci berwudu, maka semoga itu menjadi sebab mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih afdal lagi saya kemudian baca Quran. Lebih afdal lagi saya kemudian melaksanakan sholat witir, takut nanti ketika bangunnya mepet 4:30. Tapi ketika masih mampunya itu jauh lebih baik daripada bapak tidur dalam keadaan berhadas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya. Ya. Bapak yang pernah umroh Pak, air kencing onta dengan air susu onta lebih mahal mana Pak? Air kencing onta. Nggak ada yang pernah mengatakan air susu onta. Air kencing onta itu lebih mahal daripada kemudian air susu onta. Ya. Bagaimana untuk berobat? Ya boleh. Karena Rasulullah memberikan air kencing onta ini kepada orang Oreniun ketika mengalami demam. Ya. Makanya kaidahnya tidak semua yang bersih itu suci dan tidak semua yang kotor itu najis. Babi itu Pak ketika dipanggang bersih, nikmat, tapi itu najis. Bapak ketika kerja terkena oli, cuma bawanya 1 pakaian, oli itu najis atau tidak Pak? Tidak. Bapak jaga gudang gandum, seluruh pakaiannya kena gandum dan tidak membawa baju ganti, cuma itu saja gak bawa serepnya, sholat dalam keadaan kena gandum boleh atau tidak Pak? Boleh. Bapak jaga kambing kan? Jaga kambing, ya Allah ini aku ada teleknya kambing, kemudian saya sholat di atas teleknya kambing, sah atau tidak Pak? Sah. Ya, bagaimana kemudian air kencing? Boleh untuk berobat. Rasanya gimana? Bapak ketika ada saudaranya yang umroh nitip Pak, ya sedap sekali, ya beda Pak, ya sedap, ya itu berarti ya sedap dan harganya lebih mahal daripada air susu onta. Ya, luar biasa. Rasulullah memberikan air kencing onta dan air susu onta kepada orang Oreniun yang kena penyakit demam ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Ya, Masya Allah. Ketika Bapak yakin ketika tidurnya tidak hadas, kentut, ya, kemudian tidak mengeluarkan cairan, yaitu kencing ataupun apa, maka ketika yakin tidak wudhu lagi tidak apa-apa. Tapi untuk memperbarui wudhu sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah, itu jauh malaikat raqib akan mencatat sebagai amal kebaikan yang insya Allah kelak akan memberikan mizan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah itu banyak, bukan hanya memanjangkan jenggot, bukan hanya kemudian tersenyum kepada saudara kita yang sesama muslim, menyapa kepada orang yang tidak beriman, lembut kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Tapi salah satu amalan sunnah, bagaimana kita selalu menjaga diri kita dalam keadaan toharoh. Toharoh itu berat betul, Pak. Masa Ustaz betul berat, Pak. Termasuk di sini yang depannya susah betul, Pak. Ya, makanya kalau ada orang 2 yang sama-sama berjalan, yang satu dalam keadaan hadas, yang satu dalam keadaan suci, bukankah yang dalam keadaan suci lebih Allah cintai
daripada dalam keadaan orang yang berhadas. Makanya pernah kan Pak, ada riwayat yang sahih, seorang sahabat itu Pak, ketika membaca Al-Quran kan, dalam keadaan bersih giginya, bersiwak Pak, kemudian melihat cahaya kan, kemudian cahaya itu hampir mendekat kan, ya, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya membaca Al-Quran dalam keadaan suci, kemudian saya ketika wudhu sambil bersiwak, kok ada cahaya? Rasulullah mengatakan, seandainya kamu melanjutkan bacaan tilawahmu, maka malaikat itu akan turun dan akan bersamamu membaca Al-Quranul Karim. Bukankah malaikat itu akan senang Pak meletakkan ya bibirnya di bibir kita ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci? Ternyata malaikat saja Pak, makhluknya Allah yang taat, makhluknya Allah yang begitu luar biasa, itu senang kepada kebersihan dan kesucian. Berbeda kan dengan jin. Nanti makanya ketika adabnya, ketika kita mau masuk ke toilet, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kandangnya jin, Pak. Kandangnya jin itu. Ya, kamar mandi. Beda malaikat dengan jin. Malaikat sukanya kotoran. Jin sukanya yang bersih-bersih. Malaikat sukanya yang bersih, jin sukanya yang kotoran, ya. Nah, diperhatikan. Nah, insya Allah adab-adabnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi 11 perkara-perkara yang najis tadi mudah-mudahan bisa nempel. Sesuatu yang tidak ada dalilnya maka itu suci, ketika ada dalil dari Allah dan Rasul serta para ulama maka itu najis. Ya. Orang yang berwudu tidur. Ya, itu ketika sebelum mau sholat, Pak. Bapak wudu, kemudian tidurnya sampai ngorok. Itu lebih baik wudu lagi ketika mau sholat. Tapi ketika Bapak tidur, ya, terus bangun 3:30, pasti wudu lagi dong. Ya Allah, saya kok ragu-ragu, tadi malam saya makpret atau tidak? Tadi malam saya makcrit keluar air kencingnya atau tidak? Ya, makanya diperhatikan. Ketika kemudian dalam keadaan mau sholat, otomatis dia tidurnya pula sampai ngorok, maka wudu lagi. Tapi ketika mau tidur, ya, kemudian sudah berwudu, ketika bangun lagi, maka insya Allah tidak apa-apa ketika sebelum mau sholat. Otomatis ketika mau sholat tahajud, qiyamul lail, dia wajib berwudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Muntah. Ya. Muntah para ulama berbeda pendapat, Pak. Kalau muntahnya disengaja, maka batal wudunya. Ya, muntahnya disengaja, maka batal wudunya. Tapi ketika muntahnya sakit, karena ada orang kan habis minum obat, kemudian obatnya reaksi, Pak, muntah kan, ya, tidak membatalkan wudu. Tapi saya lebih mengambil pendapat muntah itu membatalkan wudu, ya, dan itu otomatis tidak najis muntah. Tapi kita mosok sholat terkena muntahan di sini, Pak, apa pantas menghadap Allah? Dibersihkan. Rasulullah kan sebelum sholat memakai minyak wangi kan, Pak, sampai giginya Rasul ketika sebelum sholat disiwakin. Masalah gigi saja disiwakin, apalagi di luar badannya Rasul. Bukankah para sahabat ketika Nabi kemudian mendekati para sahabat, kemudian para sahabat mencium aroma wanginya Nabi SAW, Pak? Di situ membuktikan Nabi bukan hanya bersih tapi suci. Nabi bukan hanya suci tapi bersih. Ya, tapi ketika tidak ada baju ganti tadi, kok kena oli ya? Oh, ternyata oli itu tidak najis. Ya Allah, saya sholat. Karena saya mendapati, Pak, pekerja-pekerja yang di bengkel itu, Pak, ada yang 10 tahun itu nggak sholat. Alasannya kenapa? Loh, kok nggak sholat, Pak? Kan oli itu kotor, Ustaz, najis, nggak boleh. Loh. Makanya kita lihat dulu kan orang-orang tua kita, Pak, sholatnya itu di sawah kan, terkena kemudian lumpur loh, Pak, bukan kotoran manusianya loh, lumpur kan, sholat atau tidak, Pak? Sholat. Ternyata lumpur itu tidak najis kan, walaupun kemudian bajunya orang tua kita yang bertani di kampung kan, celananya kemudian terkena lumpur. Wallahu a'lam bishawab. Islam itu memberikan solusi dalam kehidupan anak dan kehidupan antum.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang yang menjaga kesucian sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dimasukkan oleh Allah menuju surganya ketika kita betul-betul memperhatikan toharoh kita. Sholat kita akan diterima, umroh kita akan diterima, tilawah kita akan diterima, dan seluruh amal ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Rabiul Awal ini untuk taat kepada sunnah Nabi, kemudian untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.